Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Madya Channel di sini ya. Untuk video kali ini Madya Channel akan menampilkan satu video ya yang diupload dari beberapa akun. Ini salah satunya akun Pak Kuclok atau MKC, juga dari Pendeta Prianto ya, yang menampilkan kesaksian Murtadin dari Rosa ya, dari Kalimantan. Tapi perlu Madya sampaikan di sini, kesaksian ini menjadi tidak sebenarnya gitu loh. Dua video ternyata berbeda-beda pemahamannya gitu loh. Dua video dari mulut Ibu Rosa sendiri tidak sesuai. Satunya mengatakan suaminya itu pindah ke agama Islam, dan satunya lagi dia menanyakan suaminya itu beda agama, mereka hidup masing-masing. Jadi dalam posisi seperti ini ya, Anda bisa lihat, kita lihat saja langsung ya. Oke, go. Saudaraku ya, kita akan mengikuti, nanti kita analisa ya, apakah benar dalam posisi seperti ini adanya kesaksian orang yang dibaptis ini dalam posisi mewakili dari Islam kemudian pindah ke ajaran mereka itu sebenarnya keseluruhan apa benar apa tidak. Kita bisa nanti analisa dari omongan dari Ibu Rosa itu sendiri ya. Kita simak dulu sebentar ya. Ke baptisan ya, kolam baptisan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, bekerja Roh Kudus. Dibaptis juga. Haleluya. Kita bisa cek ya, ini dari anaknya juga katanya. Haleluya. Kita akan lihat ya, ini satu keluarga saudara luar biasa. Kita akan lihat anaknya Ibu Ros dibaptis, Kevin namanya. Ini dia. Oke, kita cek kembali ya, langsung ke depan saja ya. Bukan hanya anaknya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ibunya Ibu Rosa juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis ya. Walaupun haleluya, mau menyerahkan dirinya untuk mati dan bangkit bersama dengan Engkau dalam baptisan air itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami menyerahkan. Oke, kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa anggota keluarga dari Ibu Rosa ini yang dibaptis ya. Tapi sebenarnya apakah ini benar apa tidak? Nanti kita dengar dari argumen dari Ibu Rosa itu sendiri. Apakah suaminya ini ternyata memang beragama Kristen itu sendiri kemudian dibaptis, atau dari Islam. Nah ini yang perlu kita luruskan, karena omongan ini ternyata bertentangan sendiri dari kesaksian Ibu Rosa. Cara bicaranya tuh berkontradiksi gitu loh, tidak sesuai dengan argumen pertama sama yang kedua, dan yang ketiga ini beda-beda gitu loh, pemahamannya beda-beda. Nah ini yang membuat kesaksian ini sebenarnya sangat lemah ya, posisinya tidak benar ya. Boleh dikatakan perketerangan ini berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau keterangan berbeda-beda dianggap suatu kebenaran ini bisa meragukan ya, bisa meragukan. Kita lihat dulu dari suaminya ini. Sekarang kami dalam tangan ya Tuhan, biarlah apa yang sudah terjadi untuk iman kami akan berbaptis Engkau. seperti saya katakan di thumbnail dan di judul, bahwa satu orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seisi keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Oke, nah, di sini kita bisa lihat ya, nanti keterangan Ibu Rosa ini ternyata tumpang tindih gitu loh, tidak benar. Dari satu keterangan video yang lain ternyata beda-beda. Nah ini membuktikan ini ada suatu kebohongan di sini gitu loh. Ada suatu kebohongan, fakta yang tidak sesuai. Nanti ini keluar dari mulut Ibu Rosa sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Haleluya. Shalom, selamat sore Ibu Rosa. Bagaimana kabar Ibu? Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan Yesus, sangat luar biasa baik. Bersukacita sekali pada hari ini, teman-teman semuanya. Amen. Saya juga tidak menyangka suami saya sendiri menerima Tuhan Yesus dan bersedia. Yang bersedia ini yang luar biasa buat saya. Dia menyerahkan diri dan dia bersedia untuk dibaptis, percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan
dia dengan kerelaan sendiri, tidak karena paksaan oleh saya, dia menyerahkan dirinya. Saya antar ke gereja dan dibaptislah pada hari ini jam 8 pagi waktu kami di Kalimantan Selatan. Jam 8 pagi. Puji Tuhan. Begitu. Iya, Pak. Ya, mungkin boleh diceritakan, Bu. Tadi kan sudah saya tampilkan beberapa video termasuk. Oke ya, sini sudah sangat jelas ya. Ini penuturan dari Ibu Rosa yang pertama ini menjelaskan bahwa suaminya itu berasal Islam, asal Islam, ya, masuk Islam, kemudian kembali ke ajaran Kristen itu sendiri. Tapi sebenarnya apakah ini benar, apa tidak? Ini suatu petanda bahwa nanti netizen ya, para penonton bisa menilai sendiri. Ini murni keluar dari mulut Ibu Rosa sendiri. Ada dua video yang saling bertentangan di sini. Nah, nanti kita bisa menilai ya, nanti pendapatnya bagaimana. Kita lanjut dulu sebentar. Video waktu ibu dibaptis, waktu anaknya ibu dibaptis, waktu juga ibunya dari Ibu Rosa sendiri dibaptis, dan kemudian sampai kepada suaminya sendiri. Bagaimana ceritanya, Bu? Mungkin secara singkat saja, karena nanti malam juga kita akan teruskan perbincangan ini. Ini hanya sekedar garis-garis besar yang mungkin saya minta untuk boleh dijelaskan oleh Ibu pada saat sore hari ini. Silakan Ibu Rosa. Kita dengar ya. Ini kita dengar dari omongan Ibu Rosa. Apakah ini benar apa tidak, nanti para penonton menilai ya. Silahkan Anda menilai ini. Baik, terima kasih. Haleluya. Baik, terima kasih Bapak Ferianto. Baik, saya ceritakan sekilas ya. Saya itu menikah dengan suami saya itu, mula-mulanya dulu Kristen, dia Kristen, tetapi dia masuk Islam, begitu loh teman-teman. Setelah Kan di video yang ini sekarang mula-mula Kristen tapi masuk Islam ya. Ini kita garis bawain, mula-mula Kristen tapi masuk Islam. Kita lanjut kembali. Dia menikah dengan saya, dia masuk Islam. Jadi dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menikah di kantor agama dengan saya. Artinya dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus lah, barangkali begitu. Dan Nah, dari penuturan ini membuat kehendak yakinnya barangkali lah begitu bilangnya kan, barangkali lah dia begitu. Ini mengandung makna yang sangat dalam ya. Artinya ada indikasi di situ suatu bentuk fakta yang tidak sebenarnya ditutup-tutupinnya. Kita lanjut kembali. Setelah itu tetapi banyak orang mengatakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus dan ikut pengikut Yesus itu karena suami. Banyak orang mengatakan seperti itu, orang-orang kampung juga, saudara-saudara saya begitu. Tetapi tidak. Kenyataannya, puji Tuhan, puji nama Tuhan Yesus, justru saya sendiri yang membuka hati untuk Tuhan Yesus, tidak melalui penginjilan siapa-siapa, karena Tuhan Yesuslah yang datang menyatakan dirinya kepada saya. Oke, nah di sini kan sudah membantah kembali ya. Artinya ini murni dari Ibu Rosa sendiri katanya yang memeluk ajaran Kristen. Berarti Pak Kece yang selama ini menggoreng-goreng bahwa karena sebab Pak Kece yang sering di YouTube itu membuat video-video makanya tertarik, tidak benar juga. Ini membantah kembali pernyataan Pak Kece sebenarnya, bahwa kesaksian orang ini sebenarnya dia masuk Kristen tidak karena Pak Kece sebenarnya. Ini murni dari omongan Ibu Rosa ya. Kita lanjut. Kemudian anak saya juga menerima Tuhan Yesus yang kecil. Dan terakhir suami saya itu karena ayat kita kan sudah mengatakan satu orang diselamatkan, itu luar biasa. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Nah, disitulah terjadi yang dulunya mungkin suami saya melihat karakter saya itu sudah berubah. Karakter saya yang dulu dengan karakter saya yang sudah terima Tuhan Yesus sangat berubah. Itulah yang membuka hati dia. Wow, ini dia jadi menangis begitu. Nah, ini ya, ini intinya seperti ini. Poin yang sangat penting yang sebenarnya mengandung makna, apakah ini suatu kebohongan atau hal-hal ditutupin atau hal-hal yang tidak benar, karena dua keterangan Ibu Rosa ini berbeda sekali. Hanya berselang waktu beberapa bulan saja dari keterangan yang pertama. Ini saya ambil juga dari akun Pak Kece, yang dimana Pak Kece mengatakan dengan sebab dia mendengar keterangan Pak Kece maka dia masuk Kristen. Ternyata itu dibantah sendiri oleh
Ibu Rosa ini. Nah, kemudian ternyata kita lihat dari keterangan Ibu Rosa di Pak Kece ya, kita dengar ya. Bercerita kepada teman-teman saya bahwa saya menerima Tuhan Yesus itu seperti apa. Saya juga jujur ya, Bunda juga bisa dipanggil Bunda. Bunda juga bingung ini, kenapa kok bisa ya? Saya kan nggak menginginkan, bahkan juga nggak bermimpi, nggak berhayal kok bisa terima Tuhan Yesus dan bisa beribadah bersama mereka yang sekarang satu iman dengan saya di gereja. Nah, ceritanya apa? Teman-teman saya juga bingung kok bisa ya Bunda Rosa terima Tuhan Yesus, atau ikut suami barangkali. Tidak, Bunda tidak ikut suami, padahal Bunda kan udah Kristen sejak lahir. Bunda itu menikah dengan suami, beda keyakinan. Jadi beda keyakinan yang mana 18 tahun yang lalu, ini Bunda cerita dikit dulu ya, 18 tahun yang lalu itu Bunda menikahlah dengan suami saya, yang mana dia beda keyakinan dengan Bunda, tapi kami masing-masing menjalankan keyakinannya masing-masing. Jadi suami saya dengan keyakinan dia, saya dengan keyakinan saya Islam seperti itu. Kan sudah jelas ya. Ini artinya kebohongan yang ditampilkan oleh akun-akun umat pengikut Paulus ini, ada suatu kebohongan. Ternyata suaminya itu nggak masuk Islam. Mereka menikah beda agama, kumpul. Nah, kumpul kemudian salah satu itu kalah dan akhirnya memeluk ajaran Kristen Ibu Rosa. Jadi suaminya sebenarnya nggak masuk Islam. Ini ada suatu kebohongan sebenarnya. Tapi kita lanjut dulu ya. Kita dengar dari penuturan Ibu Rosa ya. Ini dua keterangan yang sangat berbeda. Di satu sisi seolah-olah umat ini jadi murtad, masuk Islam, kemudian pindah lagi ke Kristen. Nah, di situ sisi ternyata mereka hidup satu rumah tangga, dua agama yang berbeda. Ya dalam posisi kumpul kebo gitu kan. Tidak sah itu dalam posisi Islam kalau dalam posisi ini ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, sampai mana 18 tahun, kalau saya seandainya mungkin orang mengatakan ikut sama suami, tentunya tidak. Saya murni ikut Tuhan Yesus karena Tuhan yang menggerakkan saya. Saya juga nggak menginginkan untuk terima Tuhan Yesus, tidak. Kita dengar kembali ya omongan poin penting yang dari dua fakta ini yang terjadi ya. Ini mengungkap kebohongan yang baik dari Prianto maupun dari MKC ini, keterangan dari Ibu Rosa ini ya. Suami saya dengan keyakinan dia, tapi kami keyakinan. Jadi beda keyakinan yang mana 18 tahun yang lalu, ini Bunda cerita barangkali teman saya juga bingung kok bisa ya Bunda Rosa terima Tuhan Yesus. Nah, di sini ya saya tekankan kembali kebohongan yang pertama mengatakan suaminya Ibu Rosa ini masuk Islam kemudian kembali ke ajaran Kristen. Di sisi lain, di video lain keterangannya dia menjelaskan bahwa ternyata suaminya itu nggak masuk Islam, artinya kumpul kebo. Nah, kalau anaknya itu wajar saja mau pindah-pindah, itu tergantung orang tuanya mengarahkan. Tapi suaminya ternyata tidak masuk Islam, mereka kumpul kebo gitu loh. Artinya tidak sesuai, beda agama gitu loh. Mereka menjalani masing-masing dan ini murni keluar dari mulut Ibu Rosa sendiri. Saya tidak tambah-tambahin. Kalau Anda tidak percaya silahkan simak ini video ya, kita dengar. Atau ikut suami barangkali. Tidak, Bunda tidak ikut suami, padahal Bunda kan udah Kristen sejak lahir. Bunda itu menikah dengan suami, beda keyakinan. Jadi beda keyakinan yang mana 18 tahun yang lalu, ini Bunda cerita dikit dulu ya, 18 tahun yang lalu itu Bunda menikahlah dengan suami saya, yang mana dia beda keyakinan dengan Bunda, tapi kami masing-masing menjalankan keyakinannya masing-masing. Jadi suami saya dengan keyakinan dia, saya dengan keyakinan saya Islam seperti itu. Nah, jelas ya. Ini artinya mereka ini dalam dua video ini ternyata berbeda-beda. Dan ini sebenarnya yang membuat malu video akun-akun ini sebenarnya menampilkan seperti ini. Dua keterangan yang berbeda seolah-olah mengatakan bahwa itu dari Islam.
ujung-ujungnya kan Islam ini, dikatakan dari Islam. Ternyata kebohongan yang terjadi di sini. Ya kalau Ibu Rosa mengatakan dari Islam mungkin bolehlah kalau dia mengatakan Islam, tapi ternyata suaminya itu bukan dari Islam, murni dia nggak ada pindah-pindah agama itu, dari keterangan Ibu Rosa ini sendiri. Oke, baiklah saudara-saudaraku ya, kita bisa lihat dan dengar sendiri paparan dua video yang berbeda dari orang yang sama mengenai paparan dari si murtad ini ya, baik dari si Ibu Rosa itu sendiri maupun keluarganya yang dikatakannya pindah ke Kristen semua. Tapi ternyata di videonya yang satunya itu berbeda gitu loh, dia berasal dari Kristen memang, nggak pindah-pindah gitu. Jadi nanti ini semua kembali kepada pribadi masing-masing. Hanya saja umat muslimah ya berhati-hati kalau ada dari umat pengikut Paulus ini, apalagi dari pihak laki-laki yang berbeda agama. Nah itu bisa saja mereka dalam posisi berbohong gitu loh, pura-pura masuk Islam, setelah menikah mereka pelan-pelan menarik istrinya tersebut yang berasal dari Islam itu ke pindah agama, memeluk agama yang dianutnya sebelumnya. Nah ini juga berbahaya ya, ini juga berbahaya dalam posisi seperti ini saudara-saudaraku, agar selalu waspada untuk melihat hal-hal seperti ini. Oke, kurang lebihnya Maria mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.